Saya mau perkenalkan Ibu Arni yang mewakili SMA Indonesia Timur. Waktu dia apa itu kemarin? Dia Pak Dirjen sebagai launching guru lantai. Kebetulan saya juga jadi asesornya. Ya, Bapak sini juga. Bapak mama. Apa yang singgah? Saya untuk guru penggerak yang seri guru Tabletnya dinas pendidikan pas itu tadi bisa Pak. Cuma pas saya ke sini saya nggak tahu ini. Ya, kiranya tadi virus. Iya. Bisa mengubah mindsetnya orang dari yang semula COVID-19 itu suatu kondisi yang menakutkan titik ya. Ternyata itu bisa menjadi akronim untuk sebuah model pembelajaran yang sederhana sebetulnya hanya kolaborasi. dan itulah maksudnya, itulah sebenarnya nilai dari sebuah pendidikan. Dukungan yang paling besar sebenarnya pernah ada studio mini yang memang sangat didukung oleh kepala sekolah, termasuk bukan hanya untuk kegiatan guru yang tidak memiliki fasilitas termasuk kemampuan teknologi yang banyak, karena harus diakui banyak guru yang tidak di sini dibantu dengan model ini sehingga pembelajaran tidak bermasalah. Itu yang pertama. Ya. Kemarin itu menurut saya minta guru ya. Dia pakar. Tapi beliau juga Awalnya saya juga Oke, sekarang kita dengarkan persis gimana apa yang kita lakukan di Hai semuanya, anak-anakku sekalian yang hebat, yang luar biasa. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Saat ini saya di studio mini yang berada di sekolah kalian. Dan dengan senang hati saya menyapa kalian semua. Semoga pertemuan ini menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang penuh makna, dan sesuatu yang akan selalu mengingatkan kita bahwa kita pernah bertemu di acara bincang-bincang ini. Ya, senang sekali dan silakan mungkin ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan kepada saya, tidak apa-apa. Saya mau memanfaatkan bincang-bincang ini sekaligus untuk berbagi dan juga untuk memberikan motivasi kepada teman-teman, para siswa-siswa yang hebat, ya, yang ada di SMA 5 Sinjai, dan juga mungkin siswa-siswa lain yang ada di Kabupaten Sinjai yang sempat memonitor acara ini. Senang bertemu dengan Anda. I love you all. Pemirsa, bincang-bincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI, Psikolog. Dan telah bergabung
bersama kita yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan juga hadir di antara kita Kepala PT SMA Negeri 5 Sriwijaya dan beserta jajaran para guru-guru SMA Negeri 5 Sriwijaya. Sebelum saya memulai bincang-bincang bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, alangkah baiknya kepada Bapak mungkin bisa menyapa para pemirsa yang ada menonton live sekarang, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama lengkap saya Profesor Dr. Muhammad Nurdi, SPC, MSc, MPC Psikolog. Ya, alhamdulillah saya hadir di SMA Negeri 5 Kabupaten Sriwijaya dan saat ini saya mendapat undangan kehormatan untuk bisa berbincang santai, tapi insya Allah santai tapi ini bisa memberikan makna. Kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan, Pak. Baik, silakan. Kepada Bapak. Yang pertama itu, Pak, kami di OSIS ini, Pak, selama COVID-19 ini, Pak, yang siswa belajar dari rumah, ada beberapa kegiatan-kegiatan OSIS yang semuanya kegiatan OSIS yang kami lakukan itu secara virtual, Pak. Seperti biasa FLS, Pak, sekolah dilaksanakan secara virtual, latihan dasar kepemimpinan pertama dan kedua dilaksanakan secara virtual, kurs seni secara virtual, Pak, dan yang terakhir kemarin, Pak, kami adakan pemilihan ketua OSIS secara virtual, Pak. Nah, saya mau tanyakan bagaimana pendapat Bapak terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara virtual ini, Pak? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Saya tentu dengan mendengarkan itu saya jujur, saya merasakan ada sebuah kebanggaan tersendiri dan saya merasa sangat berkepentingan untuk menyampaikan sikap saya yang tulus bahwa saya mengapresiasi dengan sangat luar biasa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus OSIS dan dilakukan dengan teknik atau dengan cara virtual. Nah, tentu saja ini harus diapresiasi. Kenapa? Karena masa pandemi yang sebagian orang mengkonotasikan ini masa yang membuat kita sulit, tapi ternyata tidak menyurutkan, ya, tidak menyurutkan keinginan anak-anakku semua di OSIS untuk tetap beraktivitas, tetap berkreasi, ya. Jadi itu membuktikan bahwa semangat kita untuk maju, semangat berkembang itu tidak dipengaruhi oleh faktor COVID-19 ini. Justru menurut saya dengan COVID-19 kita semakin ada spirit, ada keinginan untuk makin lebih kreatif. Kita muncul inovasi dan sebagainya. Ya, jadi itu hanya persoalan tempat saja yang semula mungkin dilakukan di sekolah, sekarang itu dilakukan di rumah masing-masing. Tapi menurut saya tidak mengurangi hakikat makna dari apa yang kita ingin capai dalam setiap kegiatan. Ya, contohnya tadi ada latihan dasar kepemimpinan. Ya, tentu itu sangat baik. Nah, mungkin nanti untuk kepentingan prakteknya itu nanti bisa dilakukan pada saat tatap muka. Jadi yang kita lakukan kemarin itu mentransfer ilmunya, misalnya dasar-dasar leadership-nya seperti apa, kemudian bagaimana melatih teman-teman itu untuk bisa memimpin rapat, bagaimana teknik-teknik bernegosiasi, bekerja sama, teknik-teknik menyampaikan pendapat dalam sebuah forum, itu semua dilatihkan. Tapi mungkin untuk praktek-praktek yang lebih nyata, nanti itu boleh dilakukan pada saat tatap muka. Dilatihkan. Jadi pokoknya OSIS SMA Negeri 5 Sriwijaya oke, ya, oke. Kreativitasnya sangat luar biasa, tetap bisa melaksanakan kegiatan seperti yang telah diprogramkan dan tidak terpengaruh dengan adanya kasus atau adanya musibah tentang COVID-19. Ya, begitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ya, apa saran yang Bapak ingin berikan agar sekolah terkhusus di SMA Negeri 5 Sriwijaya ini dapat kan eskul di SMA Negeri 5 Sriwijaya, Pak, dapat dikatakan vakum
Pak, karena situasi pandemi ini Pak. Bagaimana saran Bapak agar eskul-eskul ini dapat tetap berjalan walaupun di masa pandemi Pak? Iya, jadi sudah kita sepakat di awal tadi ya bahwa COVID ini jangan menjadi alasan, jangan menjadi penghambat untuk kita melakukan aktivitas. Ini ada persoalan cara saja, Jadi yang penting kita punya program, kita punya keinginan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Bahwa apakah sifatnya offline secara bertahap atau nanti itu sifatnya online, virtual. Itu ya persoalan cara, tetapi tujuan kita itu tidak terganggu ya. Nah jadi harapan kita ya, lakukanlah terus-menerus kegiatan-kegiatan ini. Seperti ini kan berbincang-bincang, menurut saya ini sebuah praktek yang sangat bagus. Ya kenapa? Karena tidak mudah loh ya. Duduk di sini itu dengan kita hanya sekedar disuruh bercerita, kalau kita tidak punya konsepnya, kita tidak punya pengetahuannya, kita susah untuk menyampaikan ide-ide kita. Jadi ya saya mohon maaf, saya terlatih dengan kegiatan begini sehingga kapanpun saya diminta bicara itu sudah tidak ada persoalan bagi saya. Materi apapun yang akan ditanyakan, insya Allah saya masih bisa komentari. Ya mungkin berpikir, kok bisa ya Bapak itu apa saya ditanyakan bisa dijawab. Bukan persoalannya baru sekarang saya tahu tentang seperti ini. Karena saya sudah sekian lama waktunya berusaha untuk membekali diri saya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Maafkan saja ya, mohon maaf. Saya ini seperti Anda semua. Saya juga dulu aktivis OSIS. Ya, saya sekolah di Muhammadiyah. Dulu saya anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah misalnya. Saya ikuti training-trainingnya sampai ke menjadi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ikuti. Di luar juga saya aktif. Di berbagai kegiatan organisasi saya aktif. Saya aktif di Pramuka. Saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Bahkan saya itu tidak mau bisa-bisahkan, dimanapun organisasi yang memungkinkan saya bisa belajar, saya masuk. Ya, bahkan dulu saya termasuk gila berorganisasi. Kenapa? Karena ya organisasi inilah yang akan melatih kita untuk bisa terampil berkomunikasi. Ya, organisasi ini melatih kita untuk bisa bekerja sama. Organisasi ini melatih kita untuk membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Organisasi ini membuat kita itu selalu belajar. Kenapa? Karena tantangannya tidak pernah berhenti, ya kan? Jadi pokoknya anak-anakku semua OSIS, jadikanlah organisasi OSIS ini sebagai sarana untuk membangun kepercayaan diri, menumbuhkan semangat untuk terus mau berkembang dan maju, dan tidak ada kata berhenti. Saya selalu mengatakan begini, if you better go, good is not enough. Kalau Anda bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja itu tidak cukup. Kalau Anda merasakan bahwa Anda punya potensi bisa di angka 100, Anda tidak pantas dan tidak baik untuk bisa mendapatkan di angka 90. Jadi kalau Anda punya potensi di angka 100, jangan puas di angka 90. Kenapa? Karena ditakdirkan untuk menjadi pemilik angka 100. Itulah maknanya, ya. Itulah maknanya if you better good, good is not enough. Kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja tidak cukup. Karena itu, orang-orang muda seperti kalian, jangan takut salah. Jangan tidak mau berbuat karena takut salah. Ya, misalnya tidak mau mencoba karena tidak mau salah. Seperti yang dilakukan ibu ini, ya. Ibu siapa tadi namanya? Ya, Ibu Arni, ya. Ibu Arni itu kan setelah dari ceritanya tadi itu sepertinya hanya mencoba-coba saja, trial and error istilahnya, mencoba-coba. Tapi ternyata setelah dicoba, berani mencoba, salah diulangi lagi, kurang tepat diperbaiki lagi, ada kekurangan dibenahi lagi, akhirnya tanpa sadar ibu ternyata mendapat pengakuan bahwa apa yang ibu lakukan, apa yang ibu pikirkan itu bisa diapresiasi oleh kementerian. Itu sebuah hal yang menarik. Karena itu lakukanlah sesuatu yang berbeda. Jangan hanya melakukan sesuatu itu seperti yang sudah biasa-biasa saja dilakukan orang. Beranilah berbeda, ya. Beranilah berbeda. Lakukanlah sesuatu yang berbeda, yang tidak biasa dilakukan orang, ya. Kenapa? Karena differences make it different, ya. Perbedaan itu akan menghasilkan sesuatu yang juga berbeda, ya. Jadi kalau Anda belajarnya biasa-biasa saja seperti dengan cara orang banyak biasa belajar, mereka belajar 2 jam, kalian juga 2 jam, ya Anda akan sama hasilnya dengan mereka. Tapi kalau mereka 2 jam, Anda gunakan waktunya 4 jam, pasti Anda akan lebih hebat daripada yang 2 jam. Itulah namanya belajar bekerja berbeda daripada orang lain. Ya, kira-kira begitu. Kalau zaman saya dulu, teman-teman saya aktif mengajar, sibuk mengurusi kegiatan,
saya tinggalkan, saya pergi sekolah. Saya sekolah di Jogja, di Universitas Gadjah Mada selama kurang lebih 10 tahun. Saya ngambil S2, selesai S2 saya lanjut S3. Sementara S3 saya turun lagi ngambil S1. Coba bayangkan, sudah mau doktor saya ambil lagi S1. Selesai itu saya jadi profesor. Selesai profesor saya ambil lagi kuliah S2 untuk magister profesi psikolog. Begitu, itulah cara yang saya lakukan yang berbeda dari orang lain. Jadi orang lain mungkin merasa sudah jadi S1 sudah cukup, S2 sudah luar biasa, berhenti di situ. Ya, saya harus berbeda dari mereka. Itulah kira-kira konsep yang saya pakai. Jadi anak-anakku pengurus OSIS, sekali lagi harapan saya jangan takut berbeda. Jangan takut berbeda. Jangan takut dicemooh karena Anda melakukan sesuatu yang tidak lazim seperti lakukan orang lain. Ya, saya coba ambilkan contoh nanti kalau sampai di rumah. Yang di rumah juga boleh praktek. Ambil satu buah apel, ya, satu apel. Apelnya biasa kita beli itu yang warna merah, gitu ya. Dan lihat apa bedanya. Potong dari samping. Begitu Anda